Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Iblis kembar. Keanehan terjadi di desa Windu Alit sejak pagi dini hari. Cuaca berubah tak menentu. Angin bertiup dengan kencang, berbaur dengan hujan deras yang mengguyur seluruh desa dan hutan. Pak Le, sebelumnya desa ini belum pernah mengalami cuaca seperti ini sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar hutan yang mengelilingi desa ini menghalangi angin lembah untuk sampai ke desa. Cerita Pak Sardi yang menemani Pak Le memperhatikan cuaca di luar rumah. Benar Pak Sardi, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi cuaca saat ini. Pak Le juga setuju dengan ucapan Pak Sardi dari berbagai hal aneh yang juga ia rasakan. Memang sedari pagi Pak Sardi dan Pak Le memutuskan untuk menjaga Mbah Suroto berdua karena merasa firasat yang tidak beres. Pak Sardi pun mengutus murid-murid mengajinya untuk melakukan pengajian guna menangkal niat jahat dari pengikut sosok penghuni keris Benggolo Abang. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menunggu Danan dan Cahyo dan lainnya menemukan cara untuk menghentikan bencana ini. Bapak, Pak Le, ini Sekar bawain makanan, mudah-mudahan cukup sampai nanti malam. Ucap Sekar yang buru-buru masuk ke dalam rumah dengan kondisi baju yang setengah basah, walau sudah memakai payung. Terima kasih nak Sekar, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, ucap Pak Le. Benar, kali ini masakannya spesial. Katanya sayur lodeh buatan istri saya paling juara. Ucap Pak Sardi juga semangat dengan menu yang dibawakan Sekar. Iya Pak Le, makan duluan saja, biar saya mengantar Sekar pulang dulu, di sini tidak aman. Gak usah Pak, Sekar bisa pulang sendiri kok, Bapak temani Pak Le makan saja. Ucap Sekar yang segera pamit tanpa mau merepotkan ayahnya itu. Setelah Sekar pulang, Pak Sardi menyiapkan peralatan makan. Sementara Pak Le memanggil Mbah Suroto yang sedang berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi seperti yang baru-baru ini diajarkan Pak Le. Mbah, kita makan dulu. Sekar nganterin sayur lodeh. Panggil Pak Le dengan suara pelan agar tidak mengagetkan Mbah Suroto. Mbah Suroto menghela nafasnya dan membuka mata. Ia segera menyusul Pak Le dan Pak Sardi di tikar yang digelar di ruang tengah dengan rantang dan sayur lodeh yang sudah tersaji. Tak banyak perbincangan, mereka yang memang sudah kelaparan semenjak tadi segera menyerbu sayur lodeh dengan lauk tempe goreng yang dibawakan oleh Sekar. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah seolah mereda sesaat setiap kami menikmati makanan itu. Mbah Suroto kenapa? Kok melamun? Tanya Pak Sardi yang melihat Mbah Suroto menghentikan makannya sejenak. Saya tidak pernah menyangka akan bisa menikmati makanan bersama seperti ini lagi. Ucapnya dengan setengah haru. Bahkan ketika saya kembali ke keluarga saya pun, belum tentu mereka bisa menerima saya. Pak Le dan Pak Sardi saling bertatapan dan sama-sama mengerti keadaan Mbah Suroto. Mbah, percaya pada kami, keluarga Mbah pasti akan memaafkan Mbah kalau mengerti perjuangan Mbah Suroto hingga seperti ini. Ucap Pak Sardi. Sekarang makan yang kenyang dulu, hari ini perjuangan kita akan lebih berat. Kalau kata Panjul, tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati selama perut kita kenyang. Tambah Pak Le. Mendengar ucapan itu Pak Sardi dan Mbah Suroto tersenyum. Kalau soal ini, saya setuju sama Cahyo. Sepertinya kalau dekat dia, selalu saja ada tingkah yang bikin kita tertawa ya. Saat Pak Sardi sambil melanjutkan makannya. Benar, saya juga belajar dari dia. Walaupun sebenarnya masa lalunya cukup kelam. Dia berusaha untuk terus maju dan sebisa mungkin membantu orang-orang di sekitarnya. Tambah Pak Le.
Sepertinya setelah ini saya harus sering ngobrol sama Cahyo ya, supaya bisa tegar seperti dia, ucap Mbah Suroto. Perbincangan yang dimulai dengan bergunjing soal Cahyo dilanjutkan dengan obrolan kecil tentang rasa sayur lodeh buatan Ibu Sekar yang ternyata sempat dicicipi oleh pejabat pemerintah saat mampir ke desa ini. Untuk sesaat derasnya hujan di luar seperti tidak terasa, terkalahkan oleh nikmatnya kuah sayur lodeh dari Ibu Sekar. Mereka tahu ada bahaya yang akan sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian firasat mereka itu terjawab. Pak Le dan Pak Sardis secara bersamaan merasakan ada sosok yang mendekat ke rumah singgah tempat mereka berada. Melalui jendela mereka mencari keberadaan sosok itu, namun tidak ada satupun manusia atau makhluk yang nampak. Hingga tiba-tiba seluruh lampu di rumah singgah mati secara mendadak, bersama dengan terbukanya pintu rumah dengan terbanting keras. Angin kencang membawa masuk derasnya hujan hingga masuk ke rumah. Jendela-jendela pun ikut terbuka dengan keras menyusul kencangnya angin yang masuk ke rumah. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dari pintu yang berkali-kali terbanting ke dinding, terlihat di luar sosok makhluk berambut panjang, tertawa dengan aneh di tengah derasnya hujan. Pak Sardi dan Pak Le tahu dengan jelas bahwa itu bukanlah manusia. Suara tawanya terdengar aneh. Doro, sudah waktunya bangun. Kata-kata itu terdengar dengan jelas walau di tengah hujan. Tak mau mengambil resiko, Pak Le segera membacakan doa dan berlari keluar untuk mengusir makhluk itu. Pak Le dan Pak Sardi sudah tahu, Doro, siapa yang dimaksud oleh makhluk itu. Pak Le keluar menerjang sosok makhluk kurus berambut panjang itu, sambil mencabut keris Sukmagni dari sarungnya. Tapi tepat beberapa langkah sebelum mencapai makhluk itu, Pak Le terhenti. Ia terhenti saat menyadari seluruh penjuru desa sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk serupa yang melayang menatap rumah ini dari atas. Pak Le mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan sosok di dalam tubuh Mbah Suroto itu dan segera kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Mbah Suroto. Apa yang terjadi, Pak Le? Tanya Mbah Sardi. Mereka semua di sini, ratusan dari mereka. Jawab Pak Le yang segera berlari menghampiri kamar Mbah Suroto. Namun terlambat. Saat ini Mbah Suroto tengah berjalan di atas langit-langit rumah dengan mata yang memutih dan keris penggolok abang yang tiba-tiba tergenggam di tangannya. Pak Sardi, pergi dari sini, teriak Pak Le yang merasakan bahaya besar. Belum sempat menoleh kembali, wajah Mbah Suroto yang berubah mengerikan seketika berada tepat di depan wajah Pak Le. Sontak Pak Le melompat menjauh dan memanggil Geni Baraloka yang selama ini mampu mengembalikan kesadaran Mbah Suroto. Sebelum api itu sempurna, Mbah Suroto menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Le, namun berhasil dihindari dan ditahan dengan keris Sukmagni milik Pak Le. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit itu. Bukan seperti pertarungan antar dua manusia, ini pertarungan aneh, di mana Mbah Suroto bisa berada di mana saja. Melompat, berjalan di dinding, hingga hinggap di langit-langit rumah. Mencampuri urusan kami, artinya mati. Ucap sosok yang merasuki tubuh Mbah Suroto. Namun rupanya Pak Sardi menahan sosok yang berada di luar dengan membacakan doa-doa dan ayat suci bersama murid-murid mengajinya yang sebenarnya sudah siaga semenjak Mbah Suroto dipindahkan ke rumah ini. Melihat hal itu, Mbah Suroto segera menerjang keluar dan bersiap menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Sardi. Namun Pak Le berhasil menahannya hingga kami berdua terpental di tanah berbatu di depan rumah singgah. Hujan yang deras mewarnai pertempuran kami, sementara roh pengikut sosok penghuni keris penggolok abang sudah siap mendekat dan masuk ke pertempuran kami. Pak Le tahu persis, itu masih menyimpan kekuatan yang lebih besar. Saat ini sesuatu masih mengikatnya. Dia memutuskan tidak untuk menyia-nyiakan kesempatan dan kembali memanggil Geni Baraloka secara sempurna. Awalnya Pak Le mulai tenang saat Baraloka api muncul di tangannya.
Namun tiba-tiba rintik hujan deras yang membasahi desa Windu Alit berubah menjadi hitam dan melenyapkan geni Baraloka milik Pak Le. Terlihat dengan jelas kepanikan di wajah Pak Le dan Pak Sardi saat mengetahui ilmu andalan Pak Le itu tidak bisa lagi menjadi jalan keluar permasalahan mereka. Sudah waktunya, Doro Agung sudah menunggu, ucap makhluk yang kami lihat di depan pintu tadi. Mbak Suroto tertawa lagi dengan aneh. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Sardi yang masih sibuk mengarahkan murid-muridnya. Seketika ratusan makhluk itu mengikuti arah tangan Mbak Suroto dan satu persatu merasuki tubuh Pak Sardi. Sardi! Pak Le segera menghampiri Pak Sardi yang tubuhnya dimasuki ratusan sosok makhluk yang tak henti-hentinya, merasuki tubuhnya yang mulai terlihat membiru. Pak Sardi! Beberapa murid Pak Sardi berlari menerobos hujan dan menghampiri Pak Sardi yang terkapar di tanah. Pak Le membacakan ajian muksa pangreksa dan mengusir sosok makhluk yang merasuk ke tubuh Pak Sardi. Namun, setiap makhluk dikeluarkan, makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Pak Sardi, hingga Pak Sardi sulit untuk bernapas. Terlihat dari mulutnya Pak Sardi, ia tidak berhenti membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. Bawa Sardi masuk ke dalam. Perintah Pak Le pada murid-murid Pak Sardi yang segera direspon dengan cepat oleh mereka. Pak Le berpikir hanya geni Baraloka yang bisa menyelamatkan Pak Sardi. Namun mereka harus berlindung dari hujan yang dibawa oleh ratusan makhluk ini. Setelah Pak Sardi masuk ke dalam rumah, Pak Le tidak langsung menghampirinya, namun berlari sekuat tenaga ke arah Mbak Suroto. Maafkan saya, Mbak Suroto. Pak Le berlari dengan keris sukma geni yang bila hitamnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Sekuat tenaga Pak Le menghujamkan keris itu ke arah Mbak Suroto, namun keris Benggolo Abang menahan serangan itu, hingga menimbulkan benturan kekuatan yang bahkan membuat rintikan hujan menghilang dari sekitaran mereka. Sialnya benturan kekuatan itu berdampak pada Pak Le dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari tubuhnya. Pak Le tidak menyerah dan terus mencari cara untuk menyerang Mbah Suroto, walaupun berkali-kali gagal dan menambah luka di tubuhnya. Berkali-kali Pak Le menggunakan darahnya untuk menghidupkan kekuatan bilah putih untuk memulihkan dirinya, namun tetap kalah cepat dengan serangan Mbah Suroto, hingga beberapa rusuknya patah. Namun dari ratusan serangan yang dipaksakan oleh Pak Le, akhirnya ada satu serangan dari bilah hitam keris sukma geni yang membentuk goresan di dada Mbah Suroto. Sayangnya kesempatan itu harus dibayar mahal dengan menerima serangan dari keris Benggolo Abang yang seketika terselimuti kekuatan hitam dan melemparkan Pak Le hingga tidak berdaya. Seolah tak ingin membuang waktu, Mbah Suroto yang dirasuki sosok penunggu keris itu pergi secepat mungkin meninggalkan desa Windu Alit. Dengan sisa tenaganya, Pak Le merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia terlihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan roh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Le untuk mendekati Pak Sardi. Sardi, jaga desamu, ucap Pak Le dengan suara yang hampir hilang, sementara tangannya memanggil geni Baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi. Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid Pak Sardi. Tepat saat itu juga hujan berhenti dan Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayangnya ia mendapati Pak Le yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah berbaring tak sadarkan diri di sebelahnya. Ia tidak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Le. Panggil Sekar, bawa obat-obatan, perintah Pak Sardi pada salah satu muridnya yang segera berlari menuju rumah Sekar. Sekar datang dan segera mengobati Pak Le, sementara Pak Sardi membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan Pak Le. Namun tidak ada perubahan, hingga tiba-tiba Pak Sardi mengingat sisa-sisa geni Baraloka milik Pak Le yang ada di alas mayit. Ia membacakan doa dan memanggil api itu hingga muncul di telapak tangannya.
Secara perlahan Pak Sardi membakarkan api yang sudah mengecil itu ke jantung Pak Le. Beberapa luka yang disebabkan oleh keris penggolok abang mulai tertutup. Hal itu seolah memberi harapan untuk keselamatan Pak Le. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Denyut nadi Pak Le tidak kembali, jantungnya tidak kembali berdetak. "Pak, gimana Pak Le, Pak?" ucap Sekar yang masih menangis. Pak Sardi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Sekar. Biar bagaimanapun ia hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Sesaat sebelum Pak Sardi memutuskan untuk menutup wajah Pak Le, tiba-tiba keris Sukmageni bergetar, seolah merespon sesuatu. Hal ini mengingatkan Pak Sardi akan sesuatu. "Sekar, kamu pernah cerita kalau Pak Le punya ilmu raga sukma kan?" tanya Pak Sardi. Sekar mengangguk. Saat itu juga Pak Sardi segera berlari keluar rumah dan terlihat di depannya residu sisa-sisa keberadaan sukma Pak Le yang sepertinya mencoba mengejar Mbah Suroto dalam wujud sukma. Saat itu juga ia tersenyum dan kembali mengecek detak jantung Pak Le. Memang cukup senyap, namun secara halus perlahan mulai terdengar detakan dari tubuh yang kekuatan fisik dan batinnya terkuras habis itu. "Sekar, hubungi Danan dan Cahyo, ceritakan semua kejadian ini," perintah Pak Sardi pada Sekar. Desa Lembah Keramat. Tepat di sebuah gerbang desa, Mas Jagat memarkirkan mobilnya di hadapan sebuah warung kopi yang tidak jauh dari gerbang masuk desa. Aku segera turun dengan terburu-buru dan segera mencari selokan untuk melampiaskan mualan selama perjalanan. "Lah, kenapa Nan? Mabok?" tanya Mas Jagat dengan tawanya yang setengah meledek. "Asem Mas Jagat." "Iya emang buru-buru, tapi nyetirnya jangan kesurupan gitu toh," jawabku yang merasa dikerjai oleh Mas Jagat. "Kan darurat, disinilah skill seorang supir harus digunakan," balasnya yang merasa puas melihatku yang hampir pingsan. Untung saja itu Mas Jagat, seandainya Cahyo yang iseng pasti sudah kulempar sandal dari sini. "Yowes, cari yang anget-anget dulu aja. Rumah Mbah Jiwo harusnya ada di desa ini," lanjut Mas Jagat. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan dan memesan minuman hangat untuk memulihkan rasa mualku sambil menikmati beberapa gorengan yang tersaji di meja. "Bu, kalau rumah Mbah Jiwo jauh nggak dari sini?" tanya Mas Jagat pada bu penjaga warung yang mengantar teh hangat untukku dan kopi hitam untuk Mas Jagat. "Oh, enggak Mas, itu di ujung desa yang halamannya paling besar. Tapi kalau ke sana jangan malam-malam ya," jawab ibu itu. "Lah, kalau malam kenapa Bu?" tanya aku. "Katanya sering ada yang melihat sosok makhluk halus di halaman rumah Mbah Jiwo," jawabnya. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Kami jadi semakin bertanya-tanya, sebenarnya orang seperti apa yang Pak Le minta untuk kami temui ini. Sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup besar terpampang di hadapan kami. Mas Jagat memarkirkan mobilnya di bawah salah satu pohon dan segera memasuki rumah kayu yang cukup besar. Sepertinya ini adalah rumah terbesar di desa ini. Benar kata ibu warung itu, banyak sosok tak kasat mata yang menghuni halaman ini. Namun sepertinya mereka tidak berniat jahat. Aku cukup lega saat mengetahui hal ini. "Kula nuwun." Beberapa kali kami mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyahut hingga perlahan muncul seorang pria berumur dari arah sumur timba di halaman menghampiri kami. "Maaf Mas, mencari siapa?" tanya orang itu. "Ngapunten, maaf Pak, saya mencari Mbah Jiwo," jawabku dengan sopan. "Saya Mbah Jiwo, ada keperluan apa mas-mas ini mencari saya?" ucapnya yang ternyata adalah orang yang kami cari. Aku menoleh pada Mas Jagat, kami sedikit heran. Panggilannya Mbah Jiwo, namun dari penampilan sepertinya umurnya ternyata tidak terpaut terlalu jauh dengan Pak Le. "Saya Danan Mbah, ini Mas Jagat, kami dapat info tentang Mbah Jiwo dari Pak Le," ucapku. "Danan? Pak Le?" Mbah Jiwo terlihat berpikir. "Jangan-jangan kamu Danan Jaya yang pernah diceritakan Dimas dan Rumi?"
yang keponakannya Pak Lek Bimo itu? Ucap Mbah Jiwo yang ternyata mengenal Dimas dan Rumi juga. Iya mbah, mbah kenal Dimas juga. Tanya aku. Wah, berarti tamu istimewa ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Ucap Mbah Jiwo yang seketika berubah ramah saat mengetahui tentangku. Mohon maaf, saya agak hati-hati saat ada tamu tak kenal yang datang ke sini. Beberapa orang masih kemari untuk mencari pusaka dan mencari pesugihan di Lembah Keramat. Akhirnya aku cukup lega saat mengetahui maksud dari respon Mbah Jiwo terhadap kedatangan kami. Terlihat Mas Jagat terkagum-kagum saat mengetahui isi rumah itu di mana terlihat berbagai pusaka terpajang di dinding rumahnya. Mbah Jiwo menyambut kami dengan mengeluarkan beberapa toples makanan dan minuman hangat. Ia bercerita mengenai kedatangan Dimas dan Rumi yang terikat takdir dengan tragedi di Lembah Keramat belakang desa ini. Bahkan Mbah Jiwo pernah membantu Pak Le yang tidak bisa keluar dari hutan karena ribuan ular mengeruputi tubuhnya atas perintah penunggu lembah itu. Dimas cerita Mas Danan yang dulu membantu menyelamatkan adiknya, Rumi. Cerita Mbah Jiwo dengan semangat. Kami senang mendengar cerita Mbah Jiwo. Namun Mas Jagat mencolek pinggangku, mengingatkan untuk menyampaikan tujuan sebenarnya kami kemari. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.